Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, mungkin Anda sudah melihat video yang ada di sebelah ini. Sejak 7 Oktober, sudah 6.000 warga Gaza diambil paksa dari rumahnya. 6.000. Mbak kan jurnalis? Iya. Dibaca dong. Nah, mengapa saya bilang tidak? Mengapa saya bilang enggak? Karena beritanya memang bukan seperti itu. Jadi berita yang disampaikan di situ adalah dari Jerusalem Post tanggal 2 November 2023. Judulnya dalam bahasa Indonesia adalah Israel menahan sekitar 6.000 tahanan Palestina, dalam tanda kutip pejuang yang melanggar hukum. Nah, isinya saya baca ya biar Anda mengerti kenapa saya bilang tidak atau enggak. Pada bulan September, Israel memecahkan rekor 30 tahun penahanan administratif terhadap warga Palestina mencapai 1.264. Hamoket mengumumkan, sejak 7 Oktober, penahanan administratif warga Palestina telah melonjak menjadi 2.070, naik dari 1.319 bulan lalu. Menurut informasi yang diberikan Dinas Penjara Israel kepada LSM Hamoket. Selain itu, Israel telah menyatakan 105 warga Palestina sebagai pejuang yang tidak sah menurut hukum Israel dan hukum Amerika setelah peristiwa 11 September. Merujuk pada pasukan musuh yang dianggap tidak berhak atas status tawanan perang berdasarkan pasal 4 Konvensi Jenewa yang ketiga. Selanjutnya, Jerusalem Post juga menuliskan, lebih jauh lagi diperkirakan ada 4.000 pekerja Gaza dari total seluruh pekerja Gaza yang memiliki izin bekerja di Israel sebelum peristiwa 7 Oktober 2023 yang baru-baru ini. Mereka itu sekarang gitu ya, si Jerusalem Post itu menyebutkan kata menghilang tanda kutip ke kamp-kamp penahanan militer khusus, mungkin di Anatot dan di Ofer. Nah, secara keseluruhan artinya Israel kini menahan 6.704 tahanan keamanan yang mencakup tahanan administratif serta 2.321 tahanan lain yang menghadapi tuntutan pidana dan 2.313 tahanan lain yang menjalani hukuman setelah dinyatakan bersalah di pengadilan militer Israel menurut Hamoket dan IPS. Nah, saudara, dijelas seperti yang saya sudah bacakan tadi. Kenapa bisa jumlahnya meningkat begitu banyak? Dari harusnya hanya sekitar 2.000-an, tapi sekarang menjadi 6.000. Karena ada penambahan 4.000 tahanan yang berasal dari 4.000 pekerja Gaza. Dari total seluruh pekerja Gaza ada 21.000 orang dari Gaza bisa bekerja di Israel, 4.000-nya ditahan. Pada bulan November, ingat sekali lagi, berita yang ditunjukkan oleh Muhammad Hussein adalah dari berita November 2023. Mengapa ditahan? Karena mereka diinterogasi. Kenapa diinterogasi? Karena Israel ingin mencari tahu sejauh mana mereka mengetahui serangan 7 Oktober. Apakah mereka terlibat? Apakah mereka membantu secara memberikan informasi? Dan faktanya Muhammad Hussein Gaza menyatakan bahwa Israel mengambil 6.000 orang Gaza dari rumah mereka. Itu tidak benar. Yang benar adalah orang-orang Gaza ini, orang-orang yang bekerja di Israel, dan pada tanggal 7 Oktober 2023 mereka berada di Israel sebagai pekerja. Mereka dimintai keterangan, mereka diperiksa karena
khawatirkan mereka menjadi kaki tangan Hamas. Nah, poinnya apa? Saya membuat video ini untuk memberikan kepada Anda edukasi. Anda semua saya harap Anda jangan membaca judul saja, tapi bacalah isi beritanya. Dan setelah Anda membaca isi beritanya, Anda ikuti juga apa yang terjadi selanjutnya. Yang terjadi selanjutnya ketika Israel sudah menemukan bahwa ternyata orang-orang ini ada yang tidak bersalah, ya tentu saja mereka harus dibebaskan. Tidak boleh mereka ditahan tanpa pengadilan. Inilah yang berlaku dan inilah yang terjadi. Orang-orang yang ditahan itu sudah dibebaskan. Nah, jadi saya berharap Anda bisa memahami konteks dari apa yang dituduhkan kepada saya bahwa saya menyangkali data. Tidak, saya menempatkan data berdasarkan konteks. Kita tidak bisa asal comot dan asal klaim. Nggak boleh kayak begitu. Kita harus mengerti mengapa tiba-tiba Israel ketambahan 4.000 tahanan. Di bulan November itu 2023 beritanya dimunculkan di Jerusalem Post. Karena ada 4.000 orang yang punya hak kerja di Israel. Dari 21.000, bayangin dari 21.000 yang diperiksa 4.000 orang. Masuk akal bukan? Jadi sekali lagi mari kita cek dan recheck, mari kita selalu cek fakta dan jangan hanya percaya dari satu sumber. Semua peristiwa ada dua sisi. Semua peristiwa ada dua yang bisa kita lihat. Sisi Gaza dan sisi Israel. Dan saya berharap Anda juga mau menerima versi dari sisi Israel. Karena belum tentu dari sisi yang Anda bela itu adalah yang benar. Saya percaya kita perlu sama-sama mencari fakta dan inilah fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.